Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua BKKBN, yang terhormat Ketua Dewan Juri Lomba Pidato Kependudukan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga pada hari ini saya dapat menyampaikan pidato dengan topik bonus demografi dan ketenagakerjaan. Hadirin sekalian, saya akan menjelaskan pengertian tentang bonus demografi. Bonus demografi adalah tambahan bersih pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif seiring dengan ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk di mana usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia tidak produktif. Sekarang, masalah yang sedang kita hadapi berkaitan dengan kependudukan di Indonesia, yaitu meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memproyeksikan bahwa pada tahun 2035 mendatang jumlah penduduk sebesar 305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28,6% dari tahun 2010 sebesar 237,6 juta jiwa. Hadirin sekalian, peningkatan jumlah penduduk Indonesia tersebut bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif atau usia 15 sampai 65 tahun. Akan tetapi, usia produktif ini justru akan menjadi beban negara apabila tidak berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan wajib belajar 12 tahun. Kemudian, perlu menumbuhkan pemahaman bahwa bonus demografi merupakan suatu peluang karena sifatnya sebagai peluang, maka hal tersebut harus diupayakan secara kontinu. Hadirin sekalian, berdasarkan data BKKBN, perbandingan komposisi usia produktif dengan usia tidak produktif di tahun 2012 adalah 100 berbanding 49. Itu berarti semenjak tahun 2012 Indonesia sudah memasuki kondisi bonus demografi. Adapun rentang bonus demografi diperkirakan sampai tahun 2045 dengan puncaknya selama 4 tahun, yakni dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2031. Dari sisi pertumbuhan penduduk berdasarkan usia produktif atau angkatan kerja pada tahun 2014 telah mencapai 157 juta dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2035 sekitar 207 juta. Melihat data proyeksi tersebut, maka laju pertumbuhan penduduk Indonesia dapat dikatakan sangat menguntungkan bila dibandingkan dengan apa yang sedang berproses di beberapa negara Eropa dan beberapa negara Asia seperti Jepang. Struktur usia manusia Indonesia mengarah pada bentuk sempurna piramida, di mana usia tidak produktif mengerucut semakin kecil didorong oleh laju pertumbuhan penduduk yang kian besar. Sementara kondisi berkebalikan justru dialami oleh negara-negara Eropa dan Jepang. Struktur usia manusia lebih didominasi oleh kaum tua. Artinya, dengan kata lain, terbuka luas kesempatan bagi kaum muda atau usia produktif untuk memanfaatkan resistensi kependudukan dari negara-negara tersebut sekaligus menangkap peluang bonus demografi tersebut. Tidak secara otomatis, negara dengan usia produktif besar akan menerima manfaat dari peluang bonus demografi. Alih-alih memperoleh keuntungan, sering terabaikannya peluang itu bahkan akan berdampak buruk. Misalnya, beban negara akan menjadi bertambah akibat anggaran belanja negara lebih banyak terkuras untuk keterpaksaan subsidi yang tidak perlu. Pemerintah harus memanfaatkan bonus demografi yang terjadi di Indonesia. Usia produktif harus didorong untuk meningkatkan produktivitas. Bonus demografi harus diisi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan neto dari bonus demografi. Kemudian, mempersiapkan dunia pendidikan kita selaras dengan tuntutan kebutuhan dari peluang bonus demografi itu sendiri, yaitu penguasaan keterampilan kompetitif. Setiap tahun diperkirakan ada sekitar 5 juta orang atau berusia 19 tahun ke atas yang akan menyelesaikan pendidikannya. Katakanlah dari 5 juta itu 4,5 juta cenderung tidak melanjutkan pendidikannya, melainkan memilih untuk terjun ke dunia kerja. Jika itu yang terjadi, sejauh mana kesiapan dunia pendidikan mampu memfasilitasi usia produktif atau 4,5 juta yang beralih memasuki pasar kerja? Perlu upaya pemecahan peningkatan produktivitas kerja, usia produktif yang bergerak di sektor-sektor yang banyak
menyerap tenaga kerja namun kurang produktif. Sektor pertanian misalnya, di mana sekitar 40% tenaga usia produktif kita bergelut di sektor tersebut. Menurut analisa Fazli Jalal atau Kepala BKKBN, paling tidak terdapat 3 hal yang membuat usia produktif memiliki produktivitas rendah. Pertama, pekerjaannya sangat sederhana. Kedua, margin yang dihasilkan tidak besar. Dan ketiga, kemungkinan cara kerja yang memang tidak cukup menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Inti dari ketiga hal yang patut kita perhatikan tersebut adalah bagaimana kita lebih fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama kemampuan daya saing. Hadirin sekalian, tetapi kita harus menyiapkan kedatangan bonus demografi ini, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Ini semua adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya. Jika lapangan pekerjaan telah tersedia, maka pemerintah harus memperhatikan sumber daya manusia yang ada. Sudah berkualitas atau belum sumber daya manusia yang kita punya? Dari fakta yang ada, indeks pembangunan manusia di Indonesia masih rendah. Dari 182 negara di dunia, Indonesia berada di urutan 111. Sementara itu, di kawasan ASEAN, indeks pembangunan manusia berada di urutan ke-6 dari 10 negara ASEAN. Posisi ini masih di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Tingkat indeks pembangunan manusia ini terbukti dari tidak kompetitifnya pekerja Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Bayangkan, kebanyakan tenaga kerja atau pekerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri kebanyakan hanya bekerja menjadi pembantu rumah tangga atau bahkan buruh di pabrik atau perkebunan. Untuk tingkat dalam negeri sekalipun, pekerja Indonesia masih kalah bersaing dengan pekerja asing. Posisi-posisi penting di suatu perusahaan, pertambangan, dan perkebunan masih didominasi oleh pekerja asing. Untuk tingkat dalam negeri sekalipun, pekerja Indonesia masih kalah bersaing dengan pekerja asing. Hadirin sekalian, Indonesia sedang mengalami bonus demografi ditandai dengan banyaknya penduduk usia produktif. Oleh karena itu, solusi yang tepat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari pendidikannya sampai kesiapan untuk terjun ke dunia kerja dan pasar internasional.